video kali ini saya ingin mencoba mengobservasi ya bagaimana karakteristik si ikan, si lobster atau crayfish bila bertemu dengan kalajengking gitu. Ini bukan semacam adu domba begitu ya, ini saya cuma ingin mengobservasi dan saya pun yakin bahwa si crayfish ini dia tidak mungkin disengat oleh si kalajengking ya, karena memang dia memiliki kulit cangkang ya yang keras ya itu, dan memang si kalajengking ini dia tidak menyengat si crayfish ya, tidak mungkin dia tidak menganggap itu sebagai sebuah ancaman gitu, jadi dia tidak melakukan sengatan kepada si crayfish. Jadi memang ini sudah saya duga sebelumnya, itulah kenapa saya memberanikan diri untuk mencoba menyatukan crayfish atau lobster air tawar dengan kalajengking yang saya pelihara. Kalajengking jenis yang sering dipelihara ini memiliki racun yang lemah ya, atau low venom, yang biasanya kalian bisa banyak diperjualbelikan di toko online ya. Saya juga ini beli online di Tokopedia ya sob ya, harganya sekitar 30 ribuan ya kalajengking ini. Meskipun saya sampai saat ini belum berani memegang kalajengking tersebut ya, karena memang saya takut ya, mungkin masih menggunakan capit-capitnya. Bisa kalian lihat tuh, mereka adem ayem ya kalajengking ini. Dia ketika ada si lobster tuh tidak sampai menyengat walaupun berada di tepat di belakang dekat dengan ekornya, dan tidak menganggap itu sebagai sebuah ancaman gitu. Meskipun ada sedikit konflik ya ketika saya coba dekatkan dan perhatikan, memang ada sedikit konflik, tapi hanya sebatas mencakipnya saja sob. Tuh kalian bisa lihat kalajengking ini mulai penasaran ya, tuh kali dia bisa mencakip tuh. Nah ternyata dia lebih kuat ya, cakipan kalajengking itu dia lebih kuat daripada lobster ternyata ya. Mungkin tergantung ukuran juga kali ya, kalau lobsternya yang agak gede, lobster laut, mungkin si kalajengking akan kalah cakipannya. Ini tenaganya lebih kuat si kalajengking ya. Saya bilangnya cakipan ya. Saya tidak tahu namanya, malum kalau bahasa Sunda tuh bilangnya cakipan gitu. Jadi kalajengking ini, sebagian besar jenis kalajengking itu bisanya sebetulnya tidak terlalu mematikan bagi manusia. Cuman beberapa jenis kalajengking itu ada yang sangat membahayakan dan paling banyak menyebabkan kematian pada manusia, yakni jenis Musculius sob. Saya tidak tahu cara bacanya kayak gimana, kurang lebih seperti itu dari yang saya ketahui, saya telusuri gitu. Jadi kalajengking ini dia memang ada banyak sekali spesiesnya sob. Jadi dari yang pernah saya ketahui itu ada sekitar 2000 jenis kalajengking itu yang banyak ditemukan di bumi-bumi selatan ya, kecuali di Selandia Baru. Oh berarti di Selandia Baru dan Antartika itu tidak ada kalajengking. Nanti saya akan lihat juga bagaimana cara kalajengking makan gitu. Kalian mungkin ada yang belum tahu ya bagaimana cara kalajengking itu makan. Dia tuh bisa makan daging ikan mas besar gitu, seukuran badannya itu, karena dia tuh tipenya menggerogoti ya, kayak menggerogoti atau istilahnya mencabik-cabik lah. Jadi dia tuh bisa mencabik-cabik daging untuk dimakan gitu. Jadi kalajengking ini dia memiliki bisa di mana racunnya tersebut adalah racun saraf, jadi menyerang saraf sob, racun sel istilahnya. Yang perlu kalian ketahui, namun kebanyakan seperti kalajengking yang saya pelihara ini dia tipe low venom, yang mungkin apabila menyengat manusia hanya menimbulkan rasa sakit dan bengkak gitu. Mungkin bisa juga sambil meriang ya, karena sebetulnya meriang itu juga bisa disebabkan karena rasa sakit gitu, bukan hanya akibat racun yang kuat gitu. Saya juga pernah kaki saya sakit sampai dengan meriang, tapi bukan karena terkena bisa gitu, karena memang infeksi gitu. Jadi meriang itu bisa disebabkan karena rasa sakit yang berlebihan juga gitu. Namun bagi kalian yang jangan coba-coba memelihara kalajengking ya,
hanya bagi yang mungkin sudah banyak mengetahui informasi tentang cara memelihara kalajengking. Jadi apabila kalian mau memelihara kalajengking, sebaiknya kalian pelajari dulu teorinya seperti apa gitu. Saya juga seperti itu, ini cuma penasaran saja, saya beli kalajengking, ingin tahu cara karakteristik dia, dan dia tuh harus diganti. Dia tuh bau sob. Tiap hari tuh harus diganti kandangnya, bukan diganti, dibersihkan maksudnya. Terus dibersihkan, ini juga tiap hari saya bersihkan karena dia mengeluarkan kotorannya tuh berwarna putih dan agak berbau kayak apa ya, ya intinya begitulah ya. Agak serem-serem juga sih, apalagi saya menaruhnya tuh di kamar sobat. Tapi jangan sampai kalian tuh tidur di lantai apabila memelihara hewan-hewan seperti ini gitu. Jadi kalian harus menggunakan tempat tidur yang di atas itu, jangan lantai ya, jangan di kasur lantai, karena apabila dia berhasil keluar kandang tuh cukup berbahaya ya, meskipun tidak mematikan, namun kita mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah jadi seperti itulah gambaran ketika lobster air tawar bertemu dengan kalajengking ini, semacam observasi saja sob. Ini untuk pengetahuan saja bagi kalian yang mungkin penasaran. Saya pun demikian gitu, bagaimana reaksi si kalajengking bila bertemu dengan lobster atau crayfish yang mungkin di alam hampir tidak mungkin bertemu ya, karena si lobster ini dia di air ya kebanyakan. Kalau si kalajengking ini di darat ya, di mana keduanya sama-sama memiliki capitan ya. Oke, mungkin itu saja informasi dan video yang bisa saya share kali ini. Semoga menghibur dan memberikan pengetahuan mengenai karakteristik kalajengking dan crayfish bila bertemu. Kurang lebihnya mohon maaf, dan akhir kata wassalam.